Jorge Martin akan kembali menjalani operasi bulan depan. Rider Pramac Ducati ini hendak melepas plat yang tertanam di tubuhnya. Martin diketahui mengalami kecelakaan saat latihan bebas MotoGP Portugal pada April lalu. Ia mengalami patah tulang metacarpal ibu jari kanannya, malleolus kanan engkel, dan tibial pletu kiri lutut sehingga harus dioperasi. Akibatnya, Martin terpaksa absen di 4 balapan antara April-Mei. Meski begitu, rider asal Spanyol itu berhasil menuntaskan MotoGP 2021 dengan menjadi Rookie of the Year, setelah meraih 1 kemenangan, 4 podium, dan 4 pole position. Seusai menjalani tes MotoGP di Jerez pekan lalu, kini Martin bersiap menjalani operasi, kali ini untuk mencabut plat yang dipasang saat operasi pertama. Saya akan menjalani operasi pada tanggal 14 Desember mendatang, dan akan melepas semua plat yang ada. Ini penting, karena saya kesulitan dan merasa sakit akibat plat. Tapi selain itu saya merasa baik dan siap untuk musim depan, ujar Martin, dikutip Crash. Pada musim ini, Martin juga sebetulnya mengalami masalah di otot kaki kirinya, namun tak sampai menjalani operasi setelah rider Ducati lainnya. Jack Miller menyarankan untuk menjalani terapi dengan jarum. Hanya plat saya yang perlu dilepas. Tak ada sakit di otot, seperti yang saya alami di pertengahan musim kemarin. Kaki saya sempurna, kami menjalani terapi dengan jarum, demikian jelas Martin. MotoGP 2022 memang belum dimulai, namun teror Ducati sudah mulai terasa. Melibas tes MotoGP Jerez pada 18–19 November lalu, Ducati kembali menjadi yang tercepat. Adalah Francisco Bagnaia, yang merajai sesi mencari waktu tercepat pada tes MotoGP Jerez. Aksi luar biasa Francisco Bagnaia belakangan dikomentari oleh pembalap dari tim Pramac Ducati, Johann Zarco. Kalah cepat 1,288 detik, Johann Zarco menyebut Bagnaia sangat cepat. Kecepatan Bagnaia itulah yang dinilai Zarco sebagai bukti potensi sesungguhnya dari motor Ducati. Tak lupa, Johann Zarco segera menentukan langkah yang selanjutnya harus ia lakukan. Francisco Bagnaia sangat cepat, dia menunjukkan potensi sesungguhnya dari motor ini, kata Johann Zarco dilansir dari Motosan. Tugas saya sekarang adalah mendekati gaya membalap milik Bagnaia. Tentunya menambah gaya membalap saya sendiri, sambung pembalap berusia 31 tahun tersebut. Hasil tes MotoGP Jerez yang diperoleh Zarco memang kurang maksimal. Di antara pembalap Ducati lainnya, Zarco adalah pembalap tercepat keempat, di mana ia kalah cepat dari Francisco Bagnaia, Jack Miller, dan Luca Marini. Kendati belum cepat, Zarco tetap merasa positif dengan tes tersebut. Zarco percaya bahwa ia dan tim Pramac Ducati masih dalam jalur yang benar. Saya masih bisa melibas beberapa putaran pada akhirnya, ujar Zarco, yang sempat diganggu dengan masalah pada bagian depan motornya dalam tes MotoGP Jerez. Saya memang tidak cepat, tetapi sangat stabil. Saya pikir kami berada di jalur yang tepat. Saya senang karena menyelesaikan tahun ini tanpa terjatuh dari motor, imbuhnya. Pada tes MotoGP Jerez lalu, Zarco menjajal fairing dan mesin baru Ducati. Meski masih ragu, sejauh ini Zarco merasa dua hal baru dari Ducati tersebut sudah cukup membantu. Fairing barunya sungguh menarik, tetapi masih belum jelas itu membantu kami atau tidak, ungkap Zarco. Saya juga tidak merasakan masalah pada mesinnya, tetapi ini Jerez bukanlah trek yang dapat digunakan untuk melihat peningkatan. Ada trek yang lebih baik untuk melihat peningkatan. Tetapi, karena itu bukan penurunan, maka masih membantu kami sejauh ini, tutupnya. Tahun depan, Remy Gardner bakal memperkuat tim Tech3 KTM pada MotoGP 2022 bersama Raul Fernandez, yang dikalahkannya dalam perebutan titel Moto2 2021. Pembalap asal Australia tersebut telah mengikuti tes selama 2 hari yang digelar di sirkuit Jerez, pekan lalu. Putra dari juara dunia 500cc 1987, Wayne Gardner itu mengakhiri tes dengan jarak 1,8 detik dari yang tercepat dan menempati posisi ke-22. KTM merupakan satu-satunya pabrikan yang mengandalkan sasis baja dan menggunakan suspensi WP.
Ditanya oleh motorsport.com seberapa besar perbedaan motor dengan sasis baja dan aluminium, Gardner mengatakan, ya, sebenarnya tidak terlalu buruk. Tentu saja, kami sedikit lebih lambat di awal, memang begitulah semua rookie ketika berada di atas motor MotoGP. Tetapi sejujurnya itu lebih karena kami tidak tahu seperti apa kekuatannya, kontrolnya, ketinggiannya dan semacamnya. Ini motor dengan mesin yang berbeda. Dari segi sasis, suspensi, ini masih sebuah motor. Jujur, ini tidak begitu buruk. Saya merasa cukup nyaman, meski saya masih sedikit berhati-hati dan tidak berkendara dengan agresif. Saya pikir motor bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jelas, itu akan menjadi jauh lebih sulit setelah Anda mulai mendapatkan waktu lap yang lebih cepat, tetapi motornya tidak buruk. Mungkin perlu sedikit perbaikan. Tapi jika boleh jujur, saya berpikir sesuatu yang jauh lebih buruk. Jadi, saya cukup senang dengan motor ini. Remy Gardner memang dikenal lebih menyukai mengendarai motor yang lebih besar, itulah sebabnya ia merasa nyaman mengendarai motor KTM, meski mengalami cedera tulang rusuk. Namun, pembalap 23 tahun itu merasa ada banyak masalah pada sistem elektronik dan kesulitan untuk mengendalikan ban belakang seperti yang diinginkannya. Saya datang dari dirt track, jadi saya selalu menggerakkan ban belakang dan motor bergerak, serta menikung dengan ban belakang, ujarnya. Casey Stoner dan ayah saya, begitu juga semua yang datang dari dirt track yang biasa kami lakukan di Australia, jelas itu sangat membantu saya, terutama saat berada di atas motor besar. Di motor Moto2, dengan Triumph, gayanya sedikit lebih ke motor besar, berbeda saat menggunakan mesin Honda CBR sebelum 2019, yang terasa campuran antara Moto2 dan Moto3. Tapi, Triumph memiliki sedikit gaya motor besar dan MotoGP yang terbaik. Jadi, rasanya menyenangkan. Untuk saat ini, saya merasa ada banyak gangguan sistem elektronik, yang menurut saya mengurangi sedikit tenaga motor. Jadi, ini yang harus kami kerjakan, sehingga saya bisa menggerakkan ban dengan sesuai keinginan saat membuka gas, demikian kata Remy Gardner. Pembalap RNF Yamaha, Andrea Dovizioso, masih kesulitan untuk mengendarai motor YCR M1. Dia butuh waktu untuk bisa mengeluarkan potensi maksimal dari kuda besi Yamaha itu. Sebagaimana diketahui, 2 tes balapan pramusim telah dilalui para pembalap di sirkuit Jerez, Spanyol. Dovizioso pun memberikan komentarnya mengenai tes tersebut. Dia menyebut banyak hal yang harus dilakukan oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut. Meski begitu, dia menyatakan DNA motor edisi 2022 sama dengan musim sebelumnya. Perbedaan terbesar adalah pada fase pengereman, Anda dapat mengerem lebih keras karena bagian depan memungkinkan hal itu terjadi lebih, ucap Dovizioso, dikutip dari Speedweek. Ada juga pembaruan pada mesin. Tapi DNA sepeda motor itu sangat mirip. Sebab, mesinnya sedikit berbeda, Anda harus sedikit menyesuaikan elektronik, tetapi secara keseluruhan Anda harus mengemudi sangat mirip, lanjutnya. Dovizioso menyatakan dirinya akan lebih lambat beradaptasi ketimbang Fabio Quartararo meski sama-sama mendapatkan motor baru. Akan tetapi, pembalap berusia 35 tahun itu akan terus menganalisis dan menjadikan Quartararo sebagai referensinya agar dapat beradaptasi dengan cepat. Itu cukup jelas. Sebab, Fabio Quartararo selalu cepat dan itulah referensinya. Saya pikir Fabio memiliki perasaan khusus tentang motor, dia bisa mengemudi dengan sangat baik, ungkapnya. Saya masih dalam situasi saat saya bisa cukup cepat dan saya mengatur waktu putaran saya. Saya harus menganalisis, mempelajari data, terkadang kembali ke pit dan memikirkan apa yang harus saya lakukan secara berbeda, sambung Dovizioso. Anda tidak dapat membayangkan betapa sulitnya itu, mengendarai sepeda motor dengan cara yang sama sekali berbeda dari pendekatan normal. Ini akan membutuhkan waktu, pungkas pembalap Italia tersebut.